Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan proses terpadu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan pendek, pembuatan anggaran, pengendalian pengeluaran, pengelolaan investasi, manajemen utang, serta perencanaan asuransi guna mencapai stabilitas dan kesejahteraan finansial. Yang selanjutnya yaitu ada sumber pendanaan dalam entrepreneurship. Yang pertama yaitu modal pribadi dengan menggunakan tabungan atau aset pribadi tersendiri, dan yang kedua ada crowdfunding di mana menggalang dana dari komunitas ataupun publik. Yang ketiga ada investor dan venture capital, mencari pendanaan dari investor, dan yang keempat pinjaman bank atau lembaga keuangan mengajukan pinjaman usaha, dan yang kelima hibah dan inkubator di mana mendapatkan pendanaan dari pemerintah ataupun organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada pengelolaan arus kas yang sehat di mana mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, dan yang kedua memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, dan yang ketiga menjaga saldo darurat untuk operasional, dan yang keempat menghindari keuangan yang tidak perlu, dan yang kelima menggunakan software atau aplikasi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungan laba dan rugi. Mana yang pertama, pendapatan. Ini adalah total pemasukan yang diterima dari produk atau layanan edukasi yang ditawarkan. Yang kedua, biaya operasional. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti gaji karyawan, biaya sewa tempat, bahan baku, dan biaya pemasaran. Dan yang ketiga, laba kotor. Laba kotor dihitung dengan mengurangi biaya operasional dari pendapatan, di mana rumusnya adalah laba kotor sama dengan pendapatan dikurangi biaya operasional. Dan yang keempat, pajak dan beban lainnya, di mana ini adalah pengeluaran tambahan yang harus dibayarkan seperti pajak pemerintah, bunga pinjaman, atau beban lainnya. Yang kelima, laba bersih. Laba bersih dihitung dengan mengurangi pajak dan beban lainnya dari laba kotor. Dengan rumus laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi pajak dan beban lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya strategi pengolahan keuangan untuk entrepreneur. Yang pertama, menyusun anggaran dan rencana keuangan, yaitu merencanakan keuangan dengan baik adalah langkah awal yang penting bagi entrepreneur. Dengan menyusun anggaran, kita bisa menentukan berapa banyak dana yang diperlukan untuk operasional, pengembangan bisnis, dan keperluan lainnya. Nah, rencana keuangan ini membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan keuangan tetap stabil. Yang kedua, memonitor pengeluaran secara berkala, yaitu mengawasi pengeluaran secara rutin sangat penting agar tidak ada kebocoran keuangan. Nah, dengan mencatat tiap transaksi, kita bisa mengetahui area mana yang bisa dihemat dan memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Yang ketiga, menggunakan metode bootstrapping atau efisiensi biaya. Yaitu bootstrapping berarti menjalankan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa bergantung pada pinjaman besar. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara meminimalkan biaya operasional, menggunakan teknologi gratis atau murah, serta mengoptimalkan pemasaran organik untuk menghemat biaya promosi. Yang keempat, diverifikasi sumber pendapatan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan. Entrepreneur bisa mendapatkan pendapatan dari berbagai cara seperti kursus online, webinar, buku digital, konsultasi, atau kemitraan dengan institusi pendidikan. Nah, dengan memiliki banyak sumber pemasukan,
bisnis tetap aman meskipun salah satu sumber mengalami kendala. Yang terakhir, berinvestasi untuk pertumbuhan bisnis. Sebagian keuntungan sebaiknya dialokasikan kembali untuk pengembangan usaha. Nah, misalnya membeli peralatan baru, meningkatkan kualitas konten, atau memperluas jaringan pemasaran. Investasi yang tepat akan membantu bisnis bertumbuh lebih besar dan lebih berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan strategi ini, edupreneur bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan memastikan bisnis secara lancar terus berkembang di industri pendidikan.